lebih jauh mengenal dunia, justru malah kamu setelah balik ke Indo gitu. Ketika aku di Inggris dengan segala kekiriannya gitu ya, dengan segala kekiriannya, itu tuh jadi dunia yang biasa aja bagi aku. Aku tahu di mana Dunia yang biasa aja maksudnya gimana? maksudnya kayak misalkan kayak minum alkohol, dunia terus biasa aja, seks bebas, terus mungkin narkotika dan seterusnya, itu adalah hal yang biasa dan kayak ya udah batasannya tuh jelas gitu. Aku minum, oke, aku muslim, aku nggak minum gitu. Ya udah gitu. Walaupun ada mungkin muslim yang minum di sana ada dan hal-hal lainnya gitu ya. Ya udah you do you, I do me. Ketika aku di Indonesia gitu ya, aku tuh sengaja dipertemukan dengan orang-orang yang membuat aku mematahkan stigma aku terhadap orang-orang tertentu gitu. Kayak misalkan aku ketemu sama kamu gitu ya, dari luar nih, ketinggalan nanti galak, terus kayak kamu berhijab gitu ya. Aku berpikir, aku seenggaknya tahu kamu muslim. Terus waktu itu di hari pertama kita kenal, kamu mendirikan sholat dan seterusnya gitu. Nah, tapi pas setelah kesini kayak kita ngobrol, kamu sendiri bilang ke aku, Rin, dengan kamu menutup sebuah percakapan dengan mengembalikannya kepada Tuhan, itu tuh tidak menyelesaikan masalah, tapi menutup masalah secara paksa gitu. Iya betul. Dan aku gak pernah mendapatkan komentar tersebut gitu. Karena lingkungan aku adalah yang emang yaudah langsung terima itu aja gitu. Dan aku juga orang yang brought up tuh bahasa Indonesia, ya diajarkan lah ya untuk ya udah kayak kita tuh balik lagi kayak ini buat ibadah, ini ada tentang Allah gitu. Iya. Nah tapi ketika aku ketemu orang yang udah dia udah sholat ya kita nyambung segala macam, dia kayak nggak gitu caranya Rin. Iya, dan itu cukup mind blowing buat aku kan, bukan mind blowing ya, itu bikin aku terhentak gitu saat itu. Ini dunia yang belum pernah aku telusuri sebelumnya gitu, dan aku jadi mencoba untuk kayak oke, gimana caranya aku menjadikan ini petualangan. Setelah aku mungkin bertemu sama beberapa orang lain gitu, yang mengajak aku untuk coba keluar dari ruang nyaman kamu, coba lepaskan semua atribut, semua kacamata kamu yang kamu punya sebelumnya, untuk kamu coba menelusuri jalan-jalan, atau mungkin bukan jalan, mungkin lautan, atau mungkin pendakian gitu ya, yang tidak cukup berani kamu jalani gitu. Kamu tuh lebih jauh mengenal dunia, justru malah kamu setelah balik ke Indo gitu. Iya, karena aku sangat bisa melihat orang-orang, ini orang ini oke, aku bisa mengkotak-kotakan orang gitu, kasarnya kayak gitu ya. Itu berarti kamu dari luar gitu ya? Aku di luar sih. Kamu mengkotakkan orang-orang tuh, kalau sama aku kan berarti kamu tuh masuk ke dalam gitu, ke ruanganku gitu. Kalau di UK itu kamu mengklasifikasikan orang-orang tuh cukup dengan kamu ada di luar ruangan itu gitu, nggak masuk ke dalam gitu. Sekalipun aku masuk ke ruangan tersebut, aku hanya akan berdiam di titik yang aku ngerasa aku juga punya titik itu di ruangan aku. Jadi kayak punya spot itu ruang tamu mereka nih. Ruang tamu mereka tuh, sofanya sama kayak punya aku. Oke, aku kan cukup berani duduk di situ dan cukup merasa nyaman. Tapi ketika aku datang ke kamu dari luar, pintu kita sama nih warnanya. Pas masuk, Din, bahagia gitu kan. Beda gitu ya? Ternyata kayak gini gitu. Iya, tapi aku berusaha untuk melihat itu seperti sebuah petualangan gitu. Saat ini aku bisa melihatnya seperti itu. Kalau dulu mungkin aku nggak bisa. Dulu aku kan melihatnya seperti, kaget bisa keluar doi gitu kan. Kamu kan cuma masuk ke ruangan itu kan di sana ketemu dengan teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kamu misalkan masuk ke dalam mereka, kamu juga bisa menemukan aku di mereka gitu. Karena kamu tuh cuma sampai duduk sampai sofa gitu. Nggak sampai, kalau sama aku kan mungkin kamu kelilingin ruang tamu, dapur, room tour gitu. Dan kamu akan mendapatkan dunia yang lebih luas sebenarnya kalau misalkan kamu berani untuk masuk ke ruangan itu waktu di sana gitu. Tapi apakah aku punya kapasitasnya saat itu? Mungkin enggak, mungkin itu belum waktunya juga buat iya, aku. Iya bener waktu. Benar. Iya, soal waktu juga gitu. Karena aku tidak siap saat itu. Bayangin kalau misalnya aku memasuki ruangan itu tanpa kesiapan, aku bisa jadi terjebak aja di sana gitu. Tapi emang pas waktu ketemu sama aku, kamu udah mulai siap gitu? Sama kita yang aneh-aneh ini, kamu udah mulai siap berarti? Atau kesiapan tuh datang karena kita emang udah ada di jalan itunya gitu? Bisa jadi kesiapan itu nggak hadir dengan kita sadari secara penuh gitu. Kayak kita cuma tahu ini timingnya aja deh. Apakah gue terus mengatakan dalam hati saat itu, oke, gue akan mempersiapkan diri untuk berpetualang. Aku akan membawa ini. Karena petualangan bisa jadi banyak persiapan juga ya. Aku cuma berpikir saat itu, dan aku pengen bercerita dan mendengarkan cerita gitu dari orang lain. Sebatas itu, aku nggak kenal siapapun, tapi kayak ya udah gitu. Aku lebih kayak udah aja gitu. Aku hanya merasa bahwa itu waktunya, dan aku kan cukup impulsif kan waktu itu. Ya aku
hanya mengikuti apa yang aku rasa saat itu. Oke, ini waktunya. Oke, kita coba masuk di dunia ini gitu. Nah, ternyata aku menemukan banyak orang-orang aneh gitu ya, dan mempertemukan dengan kejadian-kejadian aneh lainnya dan diri aku yang aneh. Kamu kan sekarang lagi berpetualang nih, kamu menyenangkan sekali bertemu dengan sosok gitu kan. Itu akan muncul karena kamu mengawalnya itu dengan berani. Kamu berani ngechat aku, kamu berani datang. Kalau kamu nggak seberani itu, kamu nggak akan bisa kayak gini sekarang. Iya juga. Iya juga. Sebenarnya keberanian yang aku miliki sekarang itu enggak yang momentum tiba-tiba dan gitu, tapi adalah akumulasi bahkan diri aku sendiri pun mungkin tidak sadari gitu. Aku hanya perlahan kayak di luar kayak gimana ya, tapi aku tuh udah kayak di daun pintu kayak gitu. Kayaknya seru gitu. Ini adalah buah dari sebuah keberanian sih. Apakah itu muncul dari keberanian? Iya. Gak setuju dong, biar seru gitu. Kenapa maksa gua nggak setuju? Kenapa gua setuju? Ya nggak apa-apa, Ken. Kamu mengajak aku untuk berpikir ini. Makanya kan aku pernah ngomong tuh emang random aja gitu, apa ada di dalam mulut, setelah keluar dan tanpa aku pikirkan, ternyata itu sih berani nah gitu. Mesti ada definisi dari kamu. Dan soalnya aku juga menyadari, aku juga datang ke Pagelangi itu adalah sebagai konteks, kita berdua kenal di salah satu komunitas, di mana waktu itu komunitasnya lagi mengadakan acara di Pagerwangi. Nah, itu adalah acara pertama yang kita ikutin, di mana kita baru saling kenal juga. Aku mengumpulkan keberanianku. Yang Bandung tuh yang bikin aku yakin aku harus kerja di Bandung, karena aku yakin orang-orang itu berusaha dulu dan aku perlu orang-orang ini gitu. Aku berani ke sana, sampai akhirnya aku berani juga ketemu kamu yang di sana. Dan akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu, hasil dari sebuah keberanian itu. Aku bisa kontra. Jangan dong, gak seru, itu kontennya bagus, itu sebuah keberanian. Banyak maunya. Lanjutin. Bisa jadi aku hanya mengikuti suara yang ada di kepala aku, Bukan berawal di sebuah keberanian gitu. apa coba definisi keberanian yang pernah aku tawarkan ke kamu? Ketika kamu siap menghadapi ketakutanmu, pokoknya semua yang ada di depan itu tuh kamu siap menghadapi itu gitu. Iya, tidak tanpa perhitungan kan. Pasti dengan beberapa perhitungan kemungkinannya apa yang dihadapi. Misalnya aku mengatakan bahwa kemungkinannya itu ada 5, tapi sebenarnya skenario yang bisa terjadi itu 100. Itu kita melihat masa depan. Nah, kemungkinan yang aku pikirkan, baik itu kemungkinan baik atau kemungkinan buruk, yang bisa aku list out itu katakan ada 10, tapi jumlah skenario yang mungkin terjadi adalah 100. Cuman aku hanya bisa melis 10 gitu. Iya. Nah, mental keberanian adalah ketika aku mengatakan aku siap dengan yang 10 maupun yang 100. Wow. Nah, cuman aku merasa saat itu aku tidak memikirkan mau kemungkinan ada 100, kemungkinan ada 1000. Aku hanya berpikir aku mau mendengarkan dan mengikuti suara yang ada di kepala aku. Ikut ke Pagerwangi, oke. Mungkin disebut intuisi, mungkin disebut calling gitu kan. Apapun itu, aku nggak begitu peduli sebenarnya. Satu-satunya yang aku jadikan konsiderasi saat itu apa coba? Apa? Aku jadwalnya kosong nggak besok? Oh kosong, oke. Definisi keberanianmu. Aku bisa mengiyakan itu, tapi aku di sini lagi ada di posisi kontra aja. Iya betul. Karena yang aku rasain pada waktu itu adalah aku membayangkan ketakutan yang ada gitu. Aku nggak membayangkan suatu ketakutan dan aku berani menghadapi ketakutan itu ketika aku datang ke Pagerwangi itu gitu. Ya kamu memikirkan kemungkinan Kalau kamu kan berani itu ketika kamu memikirkan kayak 10 ketakutan dan juga memikirkan 100 ketakutan itu juga gitu yang akan muncul dan kamu bisa menghadapi 100-an ketakutan. Nah kalau aku tuh berani menurutku adalah aku hanya membayangkan yang ada dalam pikiranku gitu. Aku nggak membayangkan ketakutan. Kamu memikirkan 10 aja tanpa memikirkan bisa jadi ada 100 skenario-nya. Dan itu berani menurutku. Namanya aku ngebayangin aku bakalan dicuekin nanti di sana nah kayak gitu. Tapi aku nggak apa, nanti aku dicuekin gitu. Mungkin aku bisa berbaur dengan yang lain. Aku nggak terbayangkan bahkan Oh, iya, benar. orang-orangnya tuh bakal kayak gimana. Aku nggak pernah ngobrol sama satu pun dari kalian.
Dan untungnya aku nggak ngepoin kamu dulu pas kita berangkat. Biasanya tuh aku Gimana juga ngepoin aku? biasanya aku kan ada nama kamu dan Aziz. Biasanya tuh aku ngepoin orang yang akan ketemu sama aku gitu sebelumnya. Biasanya dan itu tuh aku nggak ngepoin, aku bersyukur untuk itu. Dan coba lihat apa yang kemudian Iya. kamu temukan. Iya. Dan mungkin aku hanya menjadi pembuka petualangan kamu atas itu. Iya lagi. Iya, aku sih itu ya skenario-nya ya. Iya, bisa jadi kamu coba aja eksperimen, ada orang, tapi kamu gak usah cari tahu backgroundnya aja dulu. Kamu lihat hari itu dia, bagaimana kamu melihat dia hari itu. Ide bagus itu, ide bagus. Wah, ide bagus itu bener. Coba aja. Let's see.